ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di majelis kajian rutin kitab Ad-Da' wa Dawa versi terjemahan, dan masih di pembahasan maksiat mendatangkan laknat. Terakhir di nomor keberapa umat sekalian? 11, 12. Tapi berarti sekarang masalah 13, yaitu orang yang melakukan homoseksual, atau dalam di kitab aslinya disebutkan oleh Ibnu Qayyim dengan sebutan la'nu man 'amila 'amala qaumi Lut, yaitu laknatnya Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang melakukan amalan. Ada apa, Bu? Melakukan amalan kaum Lut. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Barang siapa di antara kalian yang menemukan seseorang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, yaitu homoseksual, maka bunuhlah pelaku dan korban. Bunuhlah penyetubuh dan yang disetubuhi, kalau itu homoseksual. Wa man wajadtumuhu waqa'a 'ala bahimatin faqtuluhu waqtul bahimah. Dan barang siapa di antara kalian menemukan seseorang waqa'a 'ala bahimah, yaitu melakukan persetubuhan terhadap binatang, maka
faqtuluhu, bunuhlah orang itu, waqtulul bahimah, dan bunuhlah binatang yang disetubuhi. Ya. Ini hadis ini riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang belagak seperti perempuan dan perempuan yang belagak seperti laki-laki. Itu sudah dibahas di poin berapa ya? 9. Dan Rasulullah berkata, akhrijuhum min buyutikum, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah mereka. Ya. Berangkat dari ini bisa dipahami darinya bolehnya keluarga mengusir salah satu anggota keluarga yang jadi banci atau bencong. Ya, disuruh dikeluarkan dari rumah. Nah, Nabi SAW juga pernah bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Dan itu diucapkan 3 kali. Allah Ta'ala melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu perbuatan homoseksual. Ini menunjukkan haramnya homoseksual sekaligus haramnya kecondongan kepadanya. Ya. Yaitu diantaranya melakukan tingkah yang menyerupai para pegiat homoseksual. Termasuk juga mendukung LGBT dan mengenakan atribut-atributnya seperti badge pelangi atau semisalnya dengan maksud mendukung LGBT. Maka ini termasuk yang diharamkan, bahkan dikhawatirkan ya, laknat pula atas orang-orang yang mendukung seperti ini. Ya. Tetapi yang intinya dilaknat di sini adalah pelaku, bukan pendukung. Lebih buruk lagi ya, pelaku dan pendukung sekaligus dalam satu orang. Nah ini tentu lebih berat lagi, lebih besar lagi. Ya, sekaligus dia promotor dan pelaku, pegiat dan juga mempropagandakan di mana-mana. Nah, termasuk juga yang memprovide orang-orang seperti ini, seperti menginterview dalam podcastnya orang-orang yang melakukan perbuatan homoseksual. Ya, taib. Jadi orang yang melakukan homoseksual itu terlaknat dan hukumannya adalah dibunuh, mati hukumannya. Yang tadi, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Siapa di antara kalian yang menemukan orang yang melakukan amalan kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan juga bunuhlah objek pelaku. Ya, selama objek tersebut juga berkenan untuk diperlakukan hal itu. Adapun kalau terjadi na'udzubillah min dzalik pemerkosaan, maka ini perlu diselidiki lebih lanjut. Ya. Maka hukuman ini disebut oleh ulama sebagai hukuman had, dibunuh. Namun tata cara dibunuhnya pelaku homoseksual itu para ulama berbeda pendapat. Dan di antara pendapat ulama salaf, cara membunuhnya yaitu di antara ulama ada yang mengatakan membunuhnya sama seperti membunuh pezina. Yaitu kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Ya. Tapi wallahu alam yang lebih kuat tuh ada yang mengatakan di antara ulama salaf yaitu dibunuhnya dengan cara dicari bangunan yang paling tinggi di daerah tempat dia melakukan itu. Ya.
dicari tempat atau bangunan yang paling tinggi, ya, dicari, kemudian dieksekusi di sana, yaitu dilemparkan dari atap bangunan yang paling tinggi di kotaknya itu ke bawah. Itu hukumannya. Dan itu eksekusi tersebut dilaksanakan oleh sebagian dari ulama. Ya. Jadi berat homoseksual itu kata para ulama lebih buruk daripada zina. Ya. Dan juga namun wallahu alam, adapun lesbian wallahu alam, kalau itu saya belum bisa mengatakan apa-apa tentang hukumannya. Dan LGBT, G-nya itu apa ya? Ganjen, genit. Gay, oh iya benar, lesbian, gay, biseksual dan juga transgender. Kesemua ini keluar dari fitrah. Lesbian keluar dari fitrah, gay keluar dari fitrah, biseksual keluar dari fitrah, transgender keluar dari fitrah. Maka tidak ada benar-benarnya semua ini. Na'udzubillah min dzalik. Dan wajib atas kita sebagai orang tua untuk menjaga anak-anak kita dari hal-hal seperti ini. Dan sebisa mungkin pergaulan anak-anak dijaga, diseleksi, dipantau, diawasi, dicermati oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya, karena ibunya itu lebih dekat pada anaknya pada umumnya, dan anak lebih sering konsultasi ke ibunya dalam urusan keseharian. Dan hendaknya orang tua yang mungkin ada masalah dengan suaminya atau dengan istrinya, ketika masalah tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan firaq dan syiqaq, yaitu perpisahan, perceraian, maka hal yang wajib dilakukan adalah yaitu mediasi. Sebelum terjadi apa-apa, mediasi, diskusi, pertimbangan yang matang. Jangan tergesa-gesa, apalagi sudah ada anak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ay yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Kata Allah, "Fa in khiftum shiqaqa bainihima", jika kalian khawatir terjadi perceraian antar kedua belah pihak, yaitu suami istri, maka utuslah. Coba kameramen, Mas Bro, kameramen. Di sini aja, mau kemana antum? Kabur. Selama saya kajian di sini itu selalu kameramen hilang. Saya nggak mau di kajian itu ada sendal dan lilin. Kita nggak perlu sendal dan lilin. Artinya apa? Bermanfaat untuk orang lain, terinjak dirinya dan terbakar. Nggak boleh kayak gitu. Ya, saya pengen kau kajian dimanapun, kameramen stay, dengerin kajian, jangan sibuk sendiri. Gitu. Kalau di Cisauk ini saya jauh-jauh datang, pas kameramen lihat saya, kabur kameramennya. Ya, saya ulangi tadi ayat tadi. Dan jika kalian khawatir terjadi perceraian antara keduanya, maka utuslah hakam min ahlihi wa hakam min ahliha, orang bijak dari keluarga laki, orang bijak dari keluarga istri. Kalau memang enggak memungkinkan suami istri ini diskusi lagi, istri kabur dari rumah misalnya, enggak tahan atau gimana,
Cari orang bijak dari keluarga masing-masing. Boleh keluarga atau boleh mungkin mengundang ustaz yang faham masalah pernikahan dan punya pengalaman panjang dalam masalah-masalah seperti ini. Menjadi penengah ya gitu. Untuk islah. Ya. Apalagi kau punya anak nih, gitu kan? Biasanya anaknya akan dibawa oleh istri. Ya. Ini belum terjadi perceraian misalnya. Maka perintah Allah, bilang perintah Allah. Ya, siapa yang melanggar perintah ini dan sengaja melanggarnya, maka Allah tidak akan memberkati keputusannya. Ya ibu-ibu sekalian, ya. Ini harus diperhatikan. Maka utuslah satu hakam. Hakam di sini adalah wali atau orang bijak dari keluarga. Orang bijak, hakam itu orang bijak, bukan orang yang penting tua, bukan. Tua enggak mesti bijak. Kadang-kadang tua stroke, bengekan. Ketika ada kayak gini enggak kuatan, mati, jangan. Yang bijak, yang bisa bertahan, mempertahankan, kau bisa mempertahankan rumah tangga putranya atau putrinya dari keluarga itu, atau mengundang seorang ustadz yang mengenal kasus dan juga kenal dengan keluarga, diundang, pertemukan, diskusi di situ, terjadi mediasi supaya terjadi islah. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kedua belah pihak ini menginginkan kebaikan, islah, damai, semua bisa dirembukan secara kekeluargaan, maka pasti Allah akan memberikan taufik pada keduanya. Syariat yang ini nih, banyak suami istri nggak ngerti. Bahkan bisa dikatakan banyak keluarga juga nggak ngerti. Bahkan keluarga besar nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Ya, sehingga ketika ada apa-apa, terutama ibu ya, seorang ibu, itulah udah kamu cerai aja sama dia, nggak usah kamu gitu. Langsung menjulurkan dan mengidekan keputusan yang suatu saat akan disesali oleh semua pihak. Ya, padahal ada anak, gitu loh. Apalagi anaknya masih kecil misalnya. Kadang ada beberapa orang tua yang enggak peduli dengan bagaimana anaknya, bagaimana cucunya dalam berkeluarga. Yang penting pisah dulu, anak sama saya nanti gitu. Kadang sebagian dari nenek-nenek atau orang tua tuh merasa bisa dan merasa akan berumur panjang dan kemudian akan bisa mengasuh cucunya. Ketahuilah bahwasanya betapa banyaknya anak yang makin rusak ketika diasuh neneknya dibandingkan dengan ibunya. Rusaknya gimana? Kemanjaan yang ditawarkan oleh nenek itu beda dengan oleh orang tua kandung. Karena nenek itu serba boleh, orang tua kandung serba nggak boleh. Kalau anak kecil serba boleh, itu rusak ke depannya. Nah kemudian tidak dijaga, kadang-kadang memang dijaga namun luput. Karena ayah ibunya sudah nggak ada. Maksudnya ayah atau ibunya sudah berpisah. Kedekatan orang tua sudah hilang. Ya. Dan yang seperti ini kita lihat coba yang terjadi gejala homoseksual pada sebagian pemuda, na'udzubillah min dzalik, dan juga premanisme, ada yang menjadi anak-anak pang, itu berangkat dari keluarga broken home, banyak dari mereka. Tindikan di mana-mana, tatoan yang ternyata setelah ditelusuri ini dari keluarga orang kaya. Namun terjadi broken home dulunya sehingga anak ini enggak tahan, tinggal sendirian sama ibunya atau sama bapaknya, enggak tahan, akhirnya kabur, jadilah kemudian berandalan di jalanan. Ini kan happening di kenyataan. Ya. Dan ajaibnya seringkali yang lebih sering bercerai itu adalah orang yang berduit dibandingkan yang tidak berpunya. Yang tidak berpunya memang langgeng-langgeng aja, mungkin karena terpaksa, tapi
malah justru itu membuat keturunan itu tetap terjaga. Tapi yang merasa punya duit ini, yang bisa mengeluarkan duit untuk pengadilan, untuk pengacara, untuk ini, untuk itu biasanya lebih egonya lebih tinggi, dan kemudian yang penting cerai dulu. Sudah diingatkan oleh hakim misalnya, diingatkan oleh orang-orang lain, udahlah sabar, anak ini harus dijaga, pertimbangkan anak. Enggak, cerai aja dulu. Nanti baru setelah cerai baru nyeselnya kebangetan. Nah, baru nyesel di situ, baru melihat ternyata anak-anak ini ya butuh orang tua lengkap. Ya. Maka di sini jagalah anak-anak kita nih dari melakukan perbuatan-perbuatan ini, jaga LGBT. Ada enggak orang tua lengkap yang menganjurkan kamu nak jadi LGBT aja? Ada enggak? Enggak ada. Minimal orang tua yang sama sunnah, sama muslim, ada enggak yang kayak gini? Enggak ada. Makanya hal-hal kayak gini nih, calon homoseksual, lesbian, kemudian gay, biseksual, transgender, itu tuh banyak dari kalangan ya anak-anak atau remaja-remaja yang orang tuanya itu broken. Dan kemudian setelah broken, ini yang terjadi, perempuan ketika dia telah lepas dari suami, artinya dia telah merasa bebas dari suami. Apakah semakin baik? Lihat, ketika seorang perempuan menggugat cerai suaminya, ya, keberkahan atau tidaknya gugat cerai tersebut bisa dilihat di setelah cerainya itu. Kalau setelah gugat cerai malah justru lepas cadar, lepas jilbab, joget-joget, bebas nonton apa aja, berarti enggak berkah ini perempuan, dan enggak berkah keputusan gugat cerainya, karena Allah hukum dia dengan semakin lebar pintu dosanya. Dan berbahaya perempuan ini bagi anak-anaknya kalau seperti ini. Tapi kalau memang gugat cerai yang memang dianggap baik, maksudnya secara syar'i sah, bukan sah, secara syar'i itu beralasan yang diterima oleh syariat, maka setelah gugat cerai, putusan cerai selesai, maka perempuan ini akan semakin dekat pada Allah Azza wa Jalla. Itu bisa ibu-ibu lihat. Kata Nabi SAW, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Perempuan yang meminta cerai itu rata-rata adalah perempuan munafik. Yang akan kelihatan kemunafikannya dengan kontrasnya keadaan ketika dia masih bersuami, dihandle oleh suami, kontras sekali dengan setelah sudah tidak bersuami, keburukannya baru tampak. Disitulah kelihatan kemunafikan aslinya. Ya. Dan kemudian anak-anak dihandle oleh perempuan-perempuan seperti ini. Dan hal yang ajaib di zaman sekarang, jemaah sekalian rahimakumullah, ini yang harus diperhatikan, kenyataan yang pahit. Betapa banyaknya perempuan setelah berhasil memenangkan gugat cerai itu memamerkan di media sosial. Akte cerainya minimal atasnya dipamerkan, atau mungkin menulis di media sosial, bismillah membuka lembaran baru untuk cari perhatian orang supaya komentar. Subhanallah. Ya akhi anti, ya ukhti anti sedang terkena musibah yang terbesar dalam hidup anti. Namun kalau misalnya itu menjadi suatu seperti prestige, kebanggaan, lepas dari kekekangan suami, rata-rata yang seperti ini kita akan melihat makin belingsakan setelah nggak punya suami, nggak sadar, tanpa sadar, dan kemudian berpengaruh kepada anak-anaknya. Dan betapa banyaknya anak-anak produk LGBT yang memang berasal dari jalur seperti ini. Nah, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala jaga semua keturunan kita dari hal-hal seperti ini. Dan semoga Allah Ta'ala langgengkan kehidupan berumah tangga kita semua. Dan ibu-ibu harap bersabar. Wallahi ibu misalnya bersabar dengan rumah tangga yang Allah Ta'ala berikan sekarang, itu lebih afdol jauh dibandingkan kemudian ibu terpisah dari suami dan anak-anak, terus gimana? Beneran? Ya, kecuali di kasus-kasus yang sangat minor, ya. Ini dikhawatirkan ini sangat minor. Sekarang kan banyak banget homoseksual, pegiatnya.
Yang mana itu beberapa anak muda dan anak muda sekarang bahkan mau lulusan pesantren lah, mau apalah, nggak diurus sama orang tuanya, jadi LGBT, lagi hombreng, homo, itu ada. Walaupun lulusan pesantren. Ya, jadi ini tantangan zaman, tantangan hidup di zaman sekarang itu, ummahat sekalian, bapak sekalian rahimakumullah. Itu enggak semata-mata kita cari duit dapat blok sudah rezeki buat apa, bagi-bagi rezeki. Enggak cuman itu, banyak yang harus dipikirkan sekarang, dan itu semua kalau lillahi taala itu bernilai ibadah. Ya. Baik, kemudian kita lanjut ke nomor 14. Di antara yang mengundang laknat atau yang mendapatkan laknat oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang memaki ayah dan ibunya. Memaki ayah dan ibunya. Jadi melaknat atau memaki ayah dan ibunya. Ini sebenarnya hampir mirip dengan nomor 7. Ya. Nah, di sini dalam bahasanya Ibnu Qayyim, wa la'ana man sabba abahu wa man sabba ummahu. Kalau laknat itu lebih buruk lagi, terlaknat, terkutuk itu bahasanya. Kalau sabba itu mencela, mencaci. Ya. Mencaci ayah atau ibunya. Nah, mencaci orang tua orang lain itu saja sudah sangat buruk, apalagi kalau mencaci orang tua sendiri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yaitu man sabba abahu mal'un, man sabba ummahu, ya, man sabba abahu mal'un, yaitu siapa yang mencaci bapaknya terlaknat dia. Kata di sini ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mal'un, yaitu terlaknat. Atau mal'unun man sabba abahu, terlaknatlah orang yang mencela bapaknya. Mal'unun man sabba ummahu, terlaknatlah orang yang mencela ibunya. Ya. Nah, di sini dikatakan oleh para ulama, maksudnya di sini masabba ahadahuma au kilaihima. Baik anak ini mencela salah seorang dari keduanya atau keduanya dicela oleh anak ini. Baik sabban mubasyaratan bilisanih atau tasabbaba fi syatmi walidayhi minal ghuraba. Baik cara mencelanya adalah dengan cara langsung dengan lisannya, mencela orang tuanya langsung dengan lisannya, atau tasabbaba fi syatmi walidayhi minal ghuraba, atau menjadi penyebab orang-orang lain mencaci kedua orang tuanya. Gimana caranya? Bi an yasubba aba ghairihi wa au ummahu. Dengan cara dia mencaci bapak orang lain atau ibu orang lain, dia caci, kemudian orang lain itu membalas, fayarudda alaihi bisabbi walidayhi wa ummihi, membalas cacian. Ini enggak boleh. Ya. Kenapa kok dilaknat? Innama istahaqqa sabbu abwahi al-la'na limuqabalatihi ni'matal abwaini bil kufran wa wusulihi ila ghayatil 'uquqi wal 'isyan. Berhaknya orang ini, berhaknya pencela kedua orang tua mendapatkan laknat. Kenapa berhak? Karena orang ini telah merespon kenikmatan dari Allah berupa adanya kedua orang tua, meresponnya dengan kufur nikmat. Dan juga ini sampai kepada derajat durhaka dan maksiat. Ya, kita aja nggak boleh mengatakan atau atau kepada orang tua, apalagi kalau sampai level mencaci. Ya, apalagi kalau sampai level mencaci. Ya. Maka ini mendapatkan laknat. Dan tadi kita lihat, mencaci bapak orang lain itu kan menyebabkan bapak kita dicaci. Ya.
maka mendatangkan laknat. Dan ini terjadi di sekolah-sekolah. Tahu bapaknya, nama bapak temannya siapa, maka dia memanggil anaknya, manggil teman sekolahnya dengan nama bapak. Apalagi kalau nama bapaknya jelek, ya misalnya nama bapaknya Deso misalnya, baginya jelek ya, maka dipanggil-panggil tuh dengan nama itu. Nah kemudian dibalas pula sama situ, ya. Jadi fulan temenan. Si A, murid A ini sama murid B. Murid A tahu murid B nama bapaknya Paryono. Ya. Terus murid Paryono gitu, padahal nama dia Harith. Harith bin Paryono. Ya, karena Paryono ini udah hijrah sebelum nikah, kemudian nama anaknya bagus gitu, Harith bin Paryono, ya. Ya, Harith bin Paryono bin Sumijan, ya. Nah, kemudian Harith nggak terima, maka diejeklah temannya yang manggil dia bapaknya itu, diejeklah dengan nama bapaknya. Misalnya nama bapaknya siapa nama bapaknya? Bagito misalnya, ya. Maka Asep, ya. Nama anaknya padahal udah bagus, Muhammad Rizqullah, masya Allah, bin Asep. Maka kemudian dipanggil sama anaknya, Asep Show gitu, Asep Show di TPI, ya gitu. Maka kemudian terjadilah ejek mengejek pakai nama bapaknya mereka gitu loh. Lah ini gitu kan, dulu banyak tuh, ya sampai pas bagi rapot itu yang repot, nanti ketemu anaknya repot itu, Asep gitu kan, bingung Pak Asep, nah kok itu manggil bapak ya, enggak Pak, manggil aku gitu, kok pakai nama bapak, ya udah biasa gitu kan, tapi itu kan ejekan, Paryono gitu, Pak Paryono bingung kan. Nah, hal seperti ini nggak boleh. Ini sama dengan memaki ayah dan ibunya. Ya, iya. Coba kalau misalnya ke rumah temennya, kemudian dia manggil nama bapaknya, bukan nama temennya, Paryono gitu. Lalu, ada apa nak? Nyari Paryono Pak? Saya Paryono. Kan ngerasa keejek nggak? Ngerasa keejek gitu loh. Ya. Baik, kemudian ini yang cukup buruk juga nih, nomor 15, yaitu kata Ibnu Qayyim, wala'ana man kammaha a'ma 'ani tariq. Itu dilaknat orang yang membuat orang buta tersesat jalannya. Subhanallah. Apa segitu teganya ini orang gitu. Ada orang buta nggak bisa ngelihat, disesatin pula jalannya. Ya, ini dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang juga sama dengan hadis lainnya tadi. Hadis yang tadi, mal'unun man kammaha a'ma an tariq. Ya, yaitu terlaknatlah orang yang menyesatkan orang buta di jalanan. Ya, di sini kata Al-Munawi dalam kitab At-Taysir bi Syarhil Jami' As-Saghir, yakni adallahu anhu aw dallahu ala ghairi maqsadih, menyesatkannya dan menunjukkan jalan yang bukan tujuannya. Ya. Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan nanti segera ditulis di kertas ya, udah mau jam 10. Nah, ada orang buta malah diarahin ke jalan yang enggak sesuai tujuan dia. Ini kan jahat ini orang. Semakna dengan ini, kalau memang bisa ya, dikiaskan dengan ini adalah orang yang buta akan tujuan, enggak tahu arah, enggak tahu tempat tujuan, enggak tahu di mana, lewat mana. Ya. Pak, maaf Pak, saya numpang nanya Pak, ke warung Kiara di mana Pak ya?
Tahu warung Kiara nggak Bu? Nggak tahu. Ya saya memang cari nama yang ibu-ibu nggak tahu. Warung Kiara itu Cibadak dalam lagi, ya. Sukabumi, ya. Bapak tahu warung Kiara kemana ya Pak ya? Oh, Bapak naik dia kan orang nggak tahu sama sekali di mana warung Kiara itu. Ya, Bapak naik angkot sebelah sana, seberang dulu, terus dah sampai mentok aja nanti. Ternyata ditunjukin angkot Bogor Sukabumi dan dia disuruh seberang itu ke arah Bogor. Kira-kira menjauh nggak? Ya menjauh, malah ke Bogor malah justru. Pas sampai di Bogor, lah kok di Terminal Bubulak ya? Atau berenang siang, lah kok di Bogor ya nih? Disesatkan. Orang yang tadi kalau dia sengaja menunjukkan seperti itu kena laknat, karena orang ini semakna dengan orang buta yang nggak tahu jalan kemana tujuannya, malah udah baik-baik nanya malah diarahkan ke mana? Ke yang berlawanan jauh bahkan. Maka orang yang menunjuknya ini bisa kena laknat. Ya. Dan kemudian yang ke-16 orang yang menyetubuhi hewan, tadi sudah kita sebut penjelasan di nomor 13. Nah, kemudian yang 17. Orang yang menandai binatang. Di mana menandainya? Di wajah. Kalau bukan di wajah enggak apa-apa. Selama enggak menyiksa. Kalau bukan di wajah enggak apa-apa. Di sini menandai ternak, binatang ternak dengan cap di wajahnya. Apa hukumnya? Haram, dan itu bisa terlaknat. Jadi ini namanya wasmud dabbah alal wajh. Ya, kata Nabi, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid darbi fil wajhi wa 'anil wasmi fil wajh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memukul wajah dan membuat tanda di wajah. Dan dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seekor himar, keledai. Qad wusima fi wajhih, keledai itu telah distempel di wajahnya. Maka kata Nabi SAW, la'anallahu alladhi wasamah. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang yang menstempel, mencap wajahnya ini, mencap mukanya binatang ini. Ya. Baik, kemudian laknat di sini menunjukkan diharamkannya hal tersebut. Ya. Maka dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, al-wasm al wajhi la yajuz. Menandakan apapun di wajah itu enggak boleh. Ya. Baik la fil ibil, entah di unta, entah fil baqar, sapi, fil ghanam, yaitu kambing, wala fi bani Adam, walaupun untuk anak Adam, yaitu manusia, enggak boleh membuat tanda di wajah. La yajuz walau annahu min 'adatikum, tetap enggak boleh walaupun itu tradisi kalian, tetap enggak boleh. Wa yajibu an tughayyarul 'adatu tab'an lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi. Wajib untuk mengubah tradisi sebagai bentuk ikutan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Kalau kita lihat tradisi jahiliyah atau orang-orang yang enggak kenal agama dengan benar, di suku-suku pedalaman kadang membuat wasem dan stempel di wajah. Itu haram dan kena laknat. Itu haram dan kena laknat. Ya. Pun begitu dengan orang yang mengubah alisnya kemudian dikerayonin atau apa itu, maka itu juga terkena laknat. Bertaubatlah, biasanya ibu-ibu, kalau bapak-bapak enggak kayak gitu. Ya, biasanya ibu-ibu, ya. Itu kufur nikmat. Ya, alis itu insya Allah bagus kok, Allah kasih, ya. Sayangnya ini ada yang kemudian dikerok atau dikerik kemudian
tato atau diapain gitu. Itu nggak boleh. Dan itu terlaknat orang seperti itu. Kecuali kalau dia taubat. Kalau dia taubat, udah kenal sunnah, udah hijrah, taubat, bisa nggak dia hapus itunya? Kalau tidak permanen ya. Kalau udah permanen ya kholas, mau gimana lagi? Ya. Kalau tidak permanen dihapus, tapi risiko juga botak dong nanti sininya, serem kayak orang sakit. Siapa suruh? Ya. Begitu juga yang tatoan. Kalau emang taubat, hilangin tuh tato. Kecuali yang permanen dan nggak memungkinkan untuk hilang, melainkan harus dikulitin mungkin baru hilang. Nah, ini beda-beda ya kasusnya. Namun pun kalau misalnya yang bertato itu kemudian dia taubat dan ternyata nggak bisa dihilangin, dia tidak boleh menzahirkan tatonya itu. Kalau dia menzahirkan sengaja, maka ini sama aja dengan dia masih bangga. Contoh dia punya tato di sikut, ya, atau di gini nih. Maka hendaknya dia pakai lengan panjang terus, jangan sengaja pakai lengan pendek. Saya udah hijrah tapi saya tatoan, keren kan? Nah, nggak bisa kayak gitu. Dan ibu-ibu juga kalau yang memang taubat dari pencukuran hal-hal seperti itu di sini, maka kalau bisa pakai cadar untuk menghilangkan jejak pandangan mata orang-orang. Oh, dia udah hijrah tapi kok seperti ini kerikan. Ya, kalau bisa pakai cadar, ya ditutup ininya supaya nggak menjadi inspirasi bagi sebagian orang. Ya begitu. Ya. Ada pertanyaan nggak ibu-ibu? Bapak kayak mau bertanya dipersilakan Pak. Ada pertanyaan atau tidak? Ya, silakan. Ya, kita cukup untuk materi. Sekarang kita menuju ke tanya jawab insyaallah. Bismillah. Anak-anak usia kurang dari 6 tahun pernah bertanya tentang LGBT. Bagaimana menjelaskan terkait LGBT kepada anak-anak dan bagaimana menjelaskan batasan-batasan pertemanan dengan lawan jenis atau bahkan dengan teman yang sesamanya? Menjelaskan LGBT kepada anak usia 6 tahun pun tetap kita katakan, nak, kalau misalnya dia sedang melihat orang banci atau apa semisal itu, maka boleh kita bilang, nak, itu berbahaya, itu orang bermaksiat, tidak boleh seperti itu, Allah murka sama orang kayak gitu, boleh. Apakah itu riba? Itu riba yang diperbolehkan. Kenapa? Karena orang ini menzahirkan kemaksiatannya terang-terangan, maka boleh kita jelekkan juga, boleh. Karena terang-terangan dia. Ya, adapun kalau anak ini menanyakan LGBT secara zat, maka di sini kita lihat anak ini apakah sudah ngerti akan hal-hal seperti ini. Kalau belum ngerti, nggak usah dijelasin dulu. Nggak usah jelasin dulu. Ya. Nggak usah dijelasin dulu. Kecuali kalau kemudian anak ini di sekolahnya suka dengar lafal-lafal LGBT, baru dijelaskan. Karena ketika itu udah sering digaungkan oleh teman-teman sekolahnya, maka itu kita perlu mengklarifikasikan, jangan mendiamkan. Dan menjelaskannya pun juga tidak vulgar, karena anak ini belum ngerti. Melainkan cukup jelaskan secara syar'i bahwa LGBT itu adalah suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah, dah gitu. Dan terkena laknat Allah. LGBT itu kejahatan. Dah langsung simpelnya gitu. Enggak usah kaifiyah dan tata caranya disebutkan. Ya. Enggak usah. Dan bagaimana menjelaskan batasan-batasan pertemanan dengan lawan jenis, yaitu usia berapa? 6 tahun ya. Yaitu jangan bermain dengan perempuan, dah gitu aja. Sama sekali kalau bisa, jangan bermain dengan perempuan. Kalau misalnya berbicara, ngobrol biasa mungkin masih boleh karena 6 tahun belum baligh, tidak ada masalah dengan syahwat. Tetapi yang terpenting jangan bermain bersama perempuan. Jadilah laki-laki yang cowok banget dengan mainnya sama laki-laki aja.
tapi teman cukup kenal, gitu Pak. Mungkin nggak tahu kalau jemaah di sini, tapi kalau main sama perempuan itu membiasakan. Kalau misalnya dari kecil ya, main sama perempuan itu kan membiasakan sampai SMP SMA-nya udah biasa main sama perempuan. Tapi kalau cukup tahu ada perempuan, tapi dia mainnya sama laki-laki aja, itu insya Allah cowok gitu loh, insya Allah kayak bapak-bapak ini, masya Allah ya. Yang terjadi dari hal negatif itu, beberapa pelaku homoseksual dari kecil imma dia dibiarkan biasa main sama perempuan doang, atau saudari-saudari perempuan semua. Ya. Nah, misalnya main bekel ikutan, subhanallah. Main bekel yang kayak gini terus apa tuh yang kuning-kuning itu tuh. Itu kok susah banget itu, memang susah. Itu permainan paling susah itu. Iya. Ana pernah nyoba dulu waktu kecil tapi nggak bisa. Itu kok bisa makhluk itu giniin terus cepet gitu tangannya itu. Subhanallah. Mungkin latihan supaya bisa cepat ngambil uang dari dompet suami. Nah, kemudian main karet. Nah, itu main karet, subhanallah. Kok bisa sampai setinggi itu lompatnya? Apa enggak risiko cedera gitu kan? Ya. Nah, tuh. Tapi itu main perempuan. Ya, kalau laki-laki ikutan gitu, itu kan aib loh. Anda enggak bayangin kayak gitu, kaki diginiin terus gini, idih apaan coba? Nauzubillah min dzalik. Iya, masih mending lah main yang kayak apa rumahan terus apa pakai batu bata, pakai batu genteng tuh biasanya di potek-potek terus dilempar-lempar tuh. Nggak tahu itu main apa tuh, ya kan? Coba, ya itu masih mending, duk itu kan dua kaki terus satu kaki dua kaki, walaupun kita mikirin ngapain coba kayak gitu kan, ya kan? Tapi kalau laki-laki ikutan gitu bersama akhwat perempuan itu kan suatu yang membangun mindset dia bahwa dia itu serupa dengan mereka, maklumin saya lah gitu loh. Itu haram, anak nggak boleh dibiarin tuh kayak gitu, nggak boleh. Main sama, kamu main bola gebok sana, jangan main kayak gitu. Iya, main bola gebok. Iya. Terus bolanya masukin comberan, main bola gebok gitu kan. Tuh coba tuh. Main gundu, kelereng, panjat pinang, pohon dan seterusnya ya. Ini sebenarnya hal-hal kayak gini bersama laki-laki itu harus ditanamkan dari kecil. Kamu nggak boleh main sama perempuan. Dan sebaliknya, kita punya anak perempuan, kamu nggak boleh main sama anak laki-laki. Sebisa mungkin. Kalau ada anak laki-laki, sebisa mungkin menghindar, gitu loh. Cuman anak kecil emang kadang susah. Kita kan kalau misalnya anak kecil main, dia udah main, kemudian kita nggak tahu main sama siapa nanti. Tapi semampunya aja. Yang penting ketika di rumah kita jabarkan, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Yang boleh adalah seperti ini, yang boleh adalah seperti itu. Ya. Dan ketika main sama teman sesamanya, hati-hati dengan permainan atau ya permainan yang ada kaitannya dengan kemaluan. Ya, hati-hati. Bukan hanya masalah organ tubuh dan fisik saja, tetapi itu bisa berpengaruh dengan hilangnya rasa malu dan juga orientasi seksual ke depannya. Ya, nauzubillah min dzalik, ya. Dahulu kala ada seorang, tapi begini maksudnya adalah cukup tahu perempuan. Ya, memang harus namanya laki-laki aja, tapi tahu perempuan gitu loh. Ngerti perempuan tuh perempuan gitu loh. Karena gini, main bersama laki-laki pun ada beberapa anak yang mana qadarullah dari kecilnya. Saya pernah punya teman dulu pesantren, satu SMP. Dia hafiz Al-Quran, satu SMP. Jadi dari SD sudah hafiz Al-Quran. Orang Jawa. Ya. Qadarullah
ternyata dia mengidap homoseksual, suka sama jenis, ya, hafidh. Namun ibrahnya apa di sini? Ketika kita telusuri penyebabnya apa? Dari kecil itu sudah dipesantrenkan, sejak SD, jarang bertemu orang tuanya dan dikukuhkan untuk menjadi hafidh gitu. Ya, maka ketika beranjak remaja, dia nggak ngerti perempuan, tapi kan hatinya tuh pengen suka dengan yang manis-manis gitu loh, yang, ya, perempuan kan manis rata, kalau laki-laki kan pahit, asem, ya, kecut. Nah, ketemunya ya laki-laki lagi, makanya korban-korban dia itu biasanya yang manis-manis gitu loh, baginya gitu loh, ya. Nah, kok bisa padahal hafidh? Ini sekarang bukan masalah hafidhnya lagi. Kok bisa padahal pesantren ini sekarang bukan masalah pesantren lagi. Tapi masalahnya dia bergaul sama laki-laki saja tanpa ada handling dan juga masukan dari orang tuanya. Itu penting. Makanya ketika anak-anak kita ke rumah, dia cerita teman-temannya, harus direspon, oh, kamu jangan main sama fulan. Ini sama fulan aja bagus gitu, diarahin. Ya gitu. Kalau di pesantren kan laki-laki semua, akhirnya yang kenal laki-laki. Ya begitu. Taib, afwan Ustaz, untuk hukuman pada homoseksual, siapa yang berhak melakukannya seperti negara kita ini, yaitu ya kepolisian, ya, dan hakim yang memutuskan, ya, dan ini pakainya delik aduan gitu loh, atau penangkapan kalau memang dari polisi melihat sindikat. Tapi itu keputusan kembali ke negara kalau di Indonesia ini, ya. Kita nggak boleh melakukan pembunuhan terhadap pelaku, nggak boleh, haram. Tapi kalau terjadi pembunuhan pada pelaku homoseksual yang sudah terbukti homoseksual, tidak terjadi hukum qisas. Tidak terjadi hukum qisas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Saya ditalak oleh suami saya ketika sedang haid. Beberapa hari kemudian dia pergi atau keluar dari rumah dan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Suami itu nggak disebut menggugat cerai, Bu. Walaupun bahasa pengadilan ya menggugat istri, tetapi ya menceraikan, mengajukan perceraian gitu ke pengadilan agama. Sampai hari ini masih proses sidang. Apakah sudah jatuh talak secara sah? Jadi kan ini ada dua segmen syar'i dan segmen perdata, ya. Kalau perdata maksudnya pengadilan agama, ya. Kalau misalnya segmen syar'i, masalah talak ketika haid itu khilaf di antara ulama. Perbedaan pendapat di antara ulama. Yang pasti talak ketika haid itu haram dan berdosa bagi pentalaknya itu suami. Namun sah atau tidaknya talak ketika haid itu ulama berbeda-beda pendapat. Ya. Ada pribadi, jumhur ulama lebih condong ke pendapat sah talaknya ketika haid. Ya, jumhur. Dan beberapa ulama dari kalangan Hanbali mengatakan tidak sah talaknya karena ini termasuk talak bid'i namanya. Talak bid'i, talak bid'ah. Sehingga karena ini bid'ah maka tidak diterima. Namun wallahu alam mungkin jumhur lebih kuat. Talaknya sah secara syar'i. Adapun secara hukum perdata pengadilan atau hukum perdata di negara ini itu hanya sebagai formalitas agar keluar akta cerai. Sehingga nanti bisa nikah atau sebelumnya bisa berubah status di KTP dan bisa nikah secara resmi ke pihak lainnya kalau memang mau nikah lama yang lainnya. Nah, ketika misal suami ini menceraikan anti ketika sedang haid di bulan apa ya? Di bulan apa nih?
Ayo pilih ayo. Enggak di bulan ini aja, di bulan September. Hah? Kenapa emang enggak boleh? September. Ini masalahnya kalau dianggap sah secara syar'i, kan kalau talak bukan karena hamil, bukan ketika hamil, itu kan salah satu quru, ya kan? Salah satu quru artinya yang lebih sahih adalah 3 kali masa haid. Maka dimulai dari mana itu masalahnya? Apakah haid bulan September atau bulan berikutnya? Ini yang jadi masalah. Ya. Coba di sini kita anggaplah haid di bulan September itu ketika ditalak itu tidak dihitung. Kemudian bulan Oktober haid. Itu haid pertama. Belum dirujuk, belum kembali itu suami. November haid kedua. Ya. Desember enggak jadi haid. Tiba-tiba enggak haid. Baru haid 1 Januari. Mulai siklusnya berubah karena stres. Selesai haid 10 Januari, maka 11 Januari secara syar'i dia bukan istrinya lagi. Paham di sini, Bu? Nah, kemudian baru bulan Januari tanggal 11 tanggal 12 itu baru mau ngurus akte cerai di pengadilan misalnya. Ini hanya sebagai apa? Prosedural aja, formalitas aja. Hakikatnya mereka bukan suami istri lagi. Gitu. Ya. Apakah si istri boleh menikah setelah 11 Januari secara syariat? Boleh enggak? Boleh, secara syariat loh ya. Iya. Tapi kan akte cerai belum terbit lagi, belum diurus. Gimana? Paham nggak di sini, Bu? Paham ya? Secara syariat itu syar'inya boleh nikah lagi. Suami boleh nikah lagi nggak? Lah emang dia pengen nikah lagi, ya kan? Makanya diceraiin. Nah, tapi itu secara syar'i. Karena statusnya masih kawin, nah, gitu kan? Di KTP-nya si istri ini status kawin, di catatan negara masih kawin. Dan baru diurus Januari. Gimana dong cara nikahnya, gitu kan? Secara negara nggak boleh nikah ini, berarti poliandri dianggapnya, kan? Maka dia pakai apa? Nyewa penghulu untuk nikah siri terlebih dahulu. Ya, begini loh ikhwan, kita itu masalah nikah siri itu dalam undang-undang itu nggak boleh. Ya, gimana? Pemerintah iya, nggak boleh masuk tindakan pidana. Tetapi kita ini Muslim, kita nggak bisa memvonis siapapun yang nikah siri berarti dia tidak tahu amri. Antum nggak ngerti kondisi orang. Enggak semua yang nikah siri memang pengen, enggak semua. Kayak misalnya antum misalnya mau bayar pajak motor atau bayar apa? Bikin SIM. Ini repot bikin SIM, kemudian dipersulit, udahlah jalan pintas karena udah enggak ada waktu, maka udah pakai jalan pintas. Ini kan masuk riswah, suap. Tetapi kita enggak dapat hak kecuali harus dengan cara ini. Bahkan cara seperti ini malah lebih dimudahkan gitu kan. Itu kasus demi kasus itu ya ikhwas sekalian harus dilihat. Nah, beliau ini sampai hari ini masih proses sidang, berarti kan masih ada proses, belum terjadi cerai secara kenegaraan tapi sudah sah cerai secara syar'i misalnya. Kalau ternyata udah selesai 3 kali masa haid ya, dia bisa nikah tapi harus siri, nggak bisa nikah pakai KUA resmi tercatat terdaftar. Nanti setelah selesai proses persidangan, putusan cerai selesai, maka barulah dia mengurus
Ya, dalam artian lain halalin dulu secara syariat, kemudian diurus nanti ketika semua sudah kondusif. Ini hal yang harus dicermati, ya. Karena belakangan ini nikah siri itu seperti dianggap pengkhianatan ini itu. Anda tidak tahu kasus orang-orang, gitu ya. Jadi harus dilihat kasus dulu, gimana sebabnya apa kok nikah siri, gitu loh. Itu baru bijak, gitu, ya. Bismillah, Fan Ustadz izin bertanya, sampai sebatas mana kita sebagai anak menanggapi hadis harta anak adalah harta ayahnya? Apakah anak wajib memberikan hartanya kepada ayahnya dalam kondisi apapun? Ya, pertanyaan bagus. Kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu, milik ayahmu. Fahami baik-baik. Yang pertama dulu, anta di sini laki-laki, tapi bisa juga perempuan. Maksudnya yang penting anak. Wahai engkau anak, ya laki atau perempuan. Engkau dan hartamu. Engkau dan hartamu. Berarti harta milikmu pribadi, ya. Milikmu pribadi itu adalah milik bapakmu. Ya, anta wa maluka li abika. Nah, faedah kedua, ini khusus untuk bapak. Karena zahir lafalnya li abika, enggak ibu, bukan ibu. Jadi anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu, bukan ibumu. Maka hukum ibu di sini enggak berlaku. Jangan kemudian ibu-ibu ngambil sembarangan harta anaknya karena saya semanzilah dengan bapak kamu. Enggak terkiaskan. Ini khusus bapak saja. Ya, ini bukan karena anak bapak-bapak, ya karena memang hadisnya bapak-bapak, ya kan gitu. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan pertanyaan ini, apa batasannya? Ya, seorang anak hartanya milik bapaknya, apakah mutlak semuanya atau tidak? Ya, gitu. Dijawab nggak Bu kira-kira Bu? Pengen tahu Bu? Bapak-bapak pengen tahu nggak Pak? Pengen. Nah, jawabannya adalah para ulama berbeda pendapat mengenai pemahaman terhadap hadis ini. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya hadis ini berlaku mutlak untuk harta apapun tanpa kecuali. Ya. Artinya apa? Ya udah bebas semua harta anaknya tanpa kecuali. Itu pendapat pertama. Pendapat ya karena kata mereka, kata ulama yang pendapat pertama ini, di hadis umum berlaku gitu loh. Engkau dan hartamu milik bapakmu, selesai, semua hartamu berarti. Tapi pendapat kedua yang lebih tepat, wallahu a'lam, yaitu bahwasanya ini dikecualikan atau disyaratkan dengan beberapa kriteria. Disyaratkan dengan beberapa kriteria dan ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Harta tersebut boleh diambil atau dimiliki oleh bapak tanpa izin sekalipun, karena dianggap milik bapak sama kita. 3 syarat. Syarat pertama, anak-anak berusaha ingat-ingat nih, karena maklumatnya tentang hal ini sudah lama tertimbun di kuburan pikiran. Yang pertama, harta tersebut bukan kebutuhan primer dirinya dan tanggungannya. Harta tersebut bukan kebutuhan primer dirinya dan tanggungannya. Pahami baik-baik. Harta tersebut, harta anak ini bukan kebutuhan primer dirinya atau kebutuhan primer tanggungannya. Apa maksudnya? Ada harta anak kita yang kebutuhan primer dia. Misalnya anak kita setiap hari bolak-balik kerja pakai motor, itu harta dia. Ya bapak jangan ngambil motor itu pak. Nanti saya kerja pakai apa? Kata bapak, pakai otak nak. Ya. Bapak. Karena ini kebutuhan primer. Rumah kebutuhan primer. Maka bapaknya nggak boleh ngejual sertifikat rumah, nggak bisa. Subhanallah. Atau menggadaikan sertifikat rumah, nggak boleh. Karena ini kebutuhan primernya.
Dan kebutuhan primer keluarga tanggungannya. Dia punya anak istri. Ya misalnya anak kita punya beras cuman sedikit doang itu untuk dirinya dan anak-anaknya dan istrinya. Kemudian bapaknya datang, wah ada beras nih, gua ambil ya. Papa itu cuman punya kita satu-satunya pak. Satu, aduh banyak nih beras gitu kan. Dalam nggak usah alasan anta wa maluka li abika kata bapaknya. Oh aduh, nggak boleh. Karena apa? Itu kebutuhan primer untuk dirinya dan yang dinafkahi, nggak boleh. Jadi kebutuhan kalau harta itu kebutuhan primernya dan kebutuhan primer tanggungannya, maka nggak boleh dia apa-apain. Ya gitu. Adapun kebutuhan sekunder, ya misal radio bazooka, gitu, itu bukan sekunder bahkan itu kebutuhan luxury, itu malah nggak penting juga itu. Nah itu juga itu boleh yang seperti itu, diambil sama bapaknya, ditaruh ke rumah, terus dengerin radio AM yang kresek-kresek gitu. Nah itu boleh. Anaknya nanya, Pak di mana Pak radionya Pak? Udah itu kan punya bapak dah. Maka anak ya ridho-ridho aja, nggak apa-apa. Ya begitu. Yang kedua, syarat pertama tadi apa? Selama harta tersebut bukan kebutuhan primer anak dan tanggungannya. Syarat yang kedua, selama tidak menjadikan anak tidak melakukan kewajiban, apa ya? Gimana bahasanya? Selama bapak boleh mengambil harta anaknya selama tidak menyebabkan anak melalaikan kewajiban. Selama tidak menjadikan anak itu melalaikan kewajiban. Paham enggak jemaah? Ya, misalnya anak ini punya harta gaji berapa 5 juta. Bapaknya ngambil 2,5 juta. Dan nafkah untuk anak pun kurang. Itu enggak boleh. Karena itu kewajiban si anak. Nafkah untuk cucu pun kurang. Karena itu sebagai kewajiban si anak. Paham di sini ya? Gitu. Jangan sampai dia melalaikan kewajibannya itu. Jangan mentang-mentang saya bapak kamu, diambil uangnya. Kalau itu uang buat modal juga untuk nanti gimana SPP anaknya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dan ini terakhir, maksudnya ketiga ini syarat terakhir, harta dari anak tersebut tidak untuk dibagi-bagikan ke anak-anak lainnya. Karena itu akan menyebabkan kecemburuan sosial dan ketersinggungan. Harta tersebut tidak untuk dibagi-bagikan ke anak-anak lainnya atau ke anak lainnya, atau ke anak lainnya, kecuali dengan keridhaan dan keizinan dan izin darinya. Ya, begitu Bu ya. Misal bapak nih punya anak 5, udah gede-gede Pak. Anak yang sulung ini penghasilannya besar. Dan bapak ambil harta yang bukan primer, bapak ambil untuk bapak kasihkan ke anak budak, bangkong, anak bontot, dikasih ke anak bontot, terus ketahuan sama anak pertama, iya Pak, kok dikasih ke si Panjul? Dia kan itu kan harta saya Pak. Enggak apa-apa kamu ngalah napa sama ini. Wah, ini kira-kira cemburu enggak? Cemburu, enggak boleh. Itu ya, begitu. Itu batasannya tuh. Ya, catat baik-baik karena batasan-batasan tadi sepertinya jarang dibahas ya. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah, amin, dan selalu dalam keadaan sehat, amin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya pernah mendengar jika zina itu termasuk hutang. Apakah jika ortunya pernah melakukannya maka akan berimbas kepada anaknya? Apakah dengan bertaubat atau mohon ampun kepada Allah bisa menghapuskan dosa zina itu? Jazakallah khairan. Hutang di sini bisa hutang, yaitu maksudnya adalah akan ada balasannya untuk keturunan, bisa juga maknanya hutang itu akan jadi tuntutan di akhirat, ya. Tapi semua itu akan terhapus
Dengan apa? Dengan satu, taubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, meminta maaf dan mengajak sama-sama taubat kepada yang telah dia zinahi. Ya, begitu. Satu, taubat pada Allah. Kedua, kemudian meminta maaf kepada yang dia zinahi dan mengajak sama-sama bertaubat. Maka insyaallah itu menghapus. Kata Nabi SAW, at-taubatu tahjubu ma qablaha. Taubat itu menghapus apa-apa yang sebelumnya. Enggak mungkin kalau seseorang bertaubat kemudian Allah hukum gara-gara dia bertaubat, enggak mungkin. Tetapi kalau Allah Ta'ala takdirkan pada waktu nanti dia itu kena getah dari perbuatan sendiri yang sudah dia taubatkan, itu bukan karena Allah ingin menghukum, bukan. Tetapi karena Allah Ta'ala ingin mengingatkan dosa kita supaya kita lebih dekat pada Allah dan supaya semakin tinggi derajat kita, supaya semakin sabar. Ya, jadi peristiwa-peristiwa buruk setelah bertaubat itu umumnya bukan hukuman, melainkan peningkatan derajat dan ujian. Ya, gitu. Jadi insya Allah dengan taubat semua terhapus insya Allah. Bismillah Ustaz. Mohon info dan arahan yang harus dan tidak harus dilakukan ketika umrah sesuai sunnah untuk wanita dan pria. Jika qadarullah sampai di sana mendapatkan haid, apa yang harus dilakukan agar tidak sia-sia? Umrah sesuai sunnah apa dulu nih? Kalau tata caranya umrah itu kan gampang. Pakai pakaian ihram, terus mengucapkan lafal talbiyah, terus dari miqat, kemudian umrah gitu aja gitu. Dah selesai, tahallul dah selesai. Udah itu kaifiyah sesuai sunnah. Tapi kalau anti mau bertanya yaitu perjalanan menuju umrah sesuai sunnah, maka kita katakan sekarang itu rata-rata banyak yang enggak sesuai sunnah. Jarang bahkan yang sesuai sunnah. Ya. Kalau di travel mengatakan umrah kita sesuai sunnah, betul sesuai sunnah mungkin ketika umrohnya. Ketika pakai pakaian ihram, iya itu enggak ada bid'ahnya. Dari zikir-zikir dan tata cara yang sesuai sunnah. Tapi kalau prosedur ketika dilihat yang terjadi, ya, seperti misalnya di hotel atau di perjalanan, apakah sesuai sunnah? Belum tentu sesuai sunnah. Kadang dari mutawifnya, mutawif itu partnernya ustadz pembimbing. Kadang mutawifnya nggak sesuai sunnah, kadang-kadang. Kadang ustadz pembimbingnya juga ustadz umroh yang mana nggak paham tentang ilmu fikih lebih detail, hanya paham tentang masalah umroh dan Saudi Arabia saja, tapi nggak paham ilmu lebih dalam. Itu ada yang seperti itu. Ya, belum lagi yang paling betul-betul yang ana sayangkan selalu dan ana bahkan protes ke beberapa travel di grupnya langsung, yaitu kebanyakan foto. Dan itu amanah dari owner travel atau dari travelnya itu menyuruh ustadz pembimbing dan mutawif sering-sering foto demi marketing memang. Ya, bahkan kadang-kadang foto di mana? Depan Ka'bah, subhanallah. Dan kemudian sampai pakai inian, pakai apa namanya, shal diginiin semua tuh. Ini tifosi mana? Penonton tribun mana ini? Ini kayak gini shal gitu. Apa PT ini gitu kan. Di depan Ka'bah. Subhanallah. Anda masuk dalam satu grup travel sunnah juga, semua travel sunnah lah, anggaplah. Karena kalau enggak travel sunnah bid'ah berarti. Ya gitu. Gini, ya. Masalah foto-foto itu, ada seorang ustadz pembimbing juga seperti itu. Kemudian ini ustadz pembimbingnya itu juga teman pesantren juga dulunya. Ya. Dan kemudian di depan Ka'bah, dekat Ka'bah, di bagian kita biasa sholat untuk 2 rakaat di dekat Maqam Ibrahim itu loh. Nah kemudian itu foto bareng bersama membelakangi Ka'bah, mereka semua jemaahnya sampai shal diginiin semua. Dan ada ustadznya juga teman-teman. Maka anda protes yang seperti ini nggak benar kata anak ini. Ini harus dinasihatin yang seperti ini. Ya, PT ini, anda bilang itu orang-orang perusahaan dan orang-orang travel ada semua di situ di grup itu. PT ini sudah dikenal sunnah, sudah masyhur, nggak perlu lagi dimasyhurkan. Apa orang-orang sudah percaya sama antum
Apakah demi marketing di rumah Allah antum menghamparkan nama-nama travel antum? Kalau untuk tas ada nama travel itu wajar karena ya nggak bisa dipisahkan. Tapi kan ini kesengajaan foto selfie bareng itu jemaatan dinin. Fulan apa namanya nama travel group gitu. Enggak, ini dagang di Masjidil Haram. Dagang ini nggak boleh ini. Ya. Ini enggak sesuai sunnah, ini pelanggaran. Belum lagi wajah-wajah akhwat-akhwat yang kemudian kelihatan dan kemudian jadi bagian marketing Instagram. Masuk kemudian wajah akhwat-akhwat ini. Mana sesuai sunnahnya? Gitu loh. Nah, kemudian juga ya itu amanah supaya ini. Dan kemudian ketika divideokan apa namanya buat promo ya, gimana menurut anti gini nggak pakai cadar, nggak pakai apa, wajah gitu nih, ngomong gitu, ini kok nggak salafi banget gitu loh ya, nggak sunnah banget ya, di hal-hal kayak gini yang nggak sesuai sunnah nih gitu loh. Kemudian dipublish di Instagram, dipublish di media sosial untuk meningkatkan rating nama travel ini. Ini mungkin antum nggak mendengar di ustadz lain. Ya, wallahi kita ini nggak boleh merasa anak nggak bakal kehilangan jemaah, kehilangan uang, kehilangan kepercayaan travel. Nggak peduli dengan itu semua. Tapi ini kebatilan yang terjadi. Ya, sampai ada ustadz yang kencang soal manhaj. Kayak gitu tadi, kencang soal manhaj itu. Ya. Taat, kenceng soal manhaj, akidah kenceng. Tapi ketika udah masuk travel yang mana di situ lumbung uang, kemudian dengan mudahnya menceploskan video yang di situ interview dia dengan seorang akhwat tanpa cadar tentang masalah travel ini. Lah, mana kekencangan manhajnya terus di sini? Kok hilang? Apakah ketika itu di situ tidak ada cuan? Kenceng manhajnya, ketika ada cuan lembek manhajnya. Ini yang terjadi. Ya. Nah, kalau misalnya di sana mendapatkan haid, yang harus dilakukan agar tidak sia-sia adalah tetaplah dia beribadah, namun memang tidak di Masjid Nabawi atau tidak di Masjidil Haram, dan dia tidak melakukan umrah. Kalau di Masjidil Haram atau di Mekah, maka dia nggak apa-apa beribadah di tanah tersebut walaupun tidak sholat, baca Al-Quran masih boleh, bagus boleh. Sebagian ulama mengatakan ada dalam kondisi seperti ini boleh dia untuk selama dia aman tidak tercecer dari haidnya, dia boleh berada di teras-teras masjid. Sebagian mengatakan begitu, ya, tapi tidak sholat, dan itu yang penting aman dari tetesan darah haid. Ya. Dan boleh baginya untuk meminum pil pencegah haid atau penunda haid. Ya, boleh sebelum berangkat mungkin. Ustaz mau tanya, boleh tidak kita memasang kawat gigi atau behel untuk kesehatan, memperbaiki kondisi rahang dan gigi? Ini terlalu global. Apa alasannya? Semua akan bilang untuk kesehatan. Saya pengen tahu kayak gimana kondisi rahang dan giginya. Iya, dikira kita gampang ketipu apa dengan pertanyaan? Memasang kawat gigi atau behel, dilihat kondisinya. Kalau memang terjadi kondisi rahang atau gigi yang fahish itu buruk, keji gitu loh, ya. Maksudnya geradakannya itu mungkin satu ke utara, satu ke timur dan seterusnya, yang orang kalau ngelihat dia itu orang merasa tersiksa dengannya, gitu kan. Maka yang seperti ini boleh dia pakai kawat gigi dan memperbaikinya, ya. Atau mungkin misal dia bertaring, atau bertaring serem banget ya.
Iya, al-muhim yang fahish. Adapun kalau cuman gingsul sedikit, kurang rata sedikit, itu nggak boleh, haram. Kecuali kurang ratanya itu memang yang tadi sampai membuat orang itu miris. Masya Allah, kata orang ketika lihat, ya Allah kesian dia gitu, miris. Nah itu mungkin, atau membuat dia nggak bisa tersenyum lepas gitu. Karena kalau senyum lepas ketawa, ini kan lagi banyak lucu nih, lucu semua ketawa. Dia ketawa, orang pada diem. Kadang lihat giginya. Nah yang sebenarnya kan membuat dia kan hancur perasaannya. Ini karena fahisnya maka boleh. Tapi kalau cuma sedikit, gingsul dikit, dan gak ada madarat, itu gak boleh, haram. Dan juga kalau misalnya bentuk, di antara bentuk giginya itu ada yang memang membuat makanan itu gak bisa terkunyah misalnya. Atau makanan itu salah masuk misalnya. Nah ini tentang kesehatan baru, ya bisa. Maka itu boleh diatur lagi. Ya begitu ya. Wallahu a'lam. Gitu. Ustadz, kalau misalnya kita membicarakan ibu kita dengan adik dan kakak kita. Misal si kakak mengabarkan bahwa ibu tadi sangat pelit, ada makanan banyak di rumah ibu tapi ibu tidak memberinya atau suruh mencicipinya. Lah, gitu ya. Ngambekan dia. Ibu tadi sangat pelit, banyak makan di rumah tapi kok nggak ngasih, nggak suruh cicipin. Oke. Apakah pembicaraan anak-anaknya ini adalah salah satu pembicaraan yang dilaknat Allah, dan bagaimana cara memohon maafnya? Dikhawatirkan masuk ya, karena apa ya, menghina ibunya, apa menjuluki, menjelek-jelekan ibunya tanpa hak, ya sangat pelit dan untuk hal yang sebenarnya remeh duniawi, maka ini haram, nggak boleh. Khawatirnya kena laknat juga karena mengatakan ibu pelit banget ibu mah gitu. Dan ini bukan bercanda, melainkan ngomong emang pelit gitu. Maka nggak boleh. Cara memohon maafnya adalah istighfar dan mengatakan kepada, ini kan termasuk ghibah juga, ke adik atau kakaknya, saya tadi ngomong ibu sangat pelit, saya minta ampun sama Allah, kita nggak boleh ngomong gitu ke ibu ya gitu. Itu jadi mengklinkan, membersihkan semua yang tadi ya, memutihkan kembali. Tapi nggak perlu kita minta maaf sama ibu. Bu maaf ya bu, tadi Buyung bilang ibu pelit. Kata ibunya, emang dari dulu kan kamu nganggap ibu pelit gitu kan ya. Jadi ketika ghibah itu, orang yang dighibahi nggak tahu, nggak usah kita kasih tahu. Iya. Tapi bolehlah kita bilang, bu maaf ya bu kalau Buyung ada salah sama ibu. Nah itu boleh. Tapi biasa ibu ini curiga nih, ngapa ngomong kayak gitu nih, ada apa nih, kamu ngapain tadi, mungkin ada apa nih, atau mau berapa kamu, jangan-jangan mau minta duit, ya kan gitu. Ya begitu. Jadi nggak perlu kita kabarkan ke beliau ya. Wallahu a'lam, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.